Halo Om Anjon, Waalaikumsalam. Selamat pagi juga ya Om Anjon. Bun lagi masak apa? Mau bikin nasi goreng? Ya, sarapan nasi goreng. Tapi bikin sambal dulu. Ini bikin sambal dulu. Ini sambal terasi. Sambal terasi. Terima kasih ya Om Anjon sudah singgah di live-nya Bunda. Terima kasih semuanya yang lagi nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ini sambal terasi ya. Ya. Nah, nanti setelah ini sebenarnya sambalnya ini sudah digoreng dulu ya. Digoreng dulu cabenya, tomatnya, terasinya baru diulek. Nah, setelah diulek baru ditumis lagi. Harum ini sambal terasi, harum. Jadi ini masak 2 kali ceritanya ini. Pertama lombok utuh digoreng, tomat sama terasi. Nah ini ya masih ada biji-bijiannya, disengaja dikasih kasar-kasar begini. Dikasih kasar. Nah setelah diulek kasar, kemudian ditumis lagi. Ini, jadi dia double matang. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin ya, Om Anjon. Oh, pedis, yes. Kasih gula pasir kan? Iya, betul itu. Melalui sosial media juga silaturahmi itu banyak saudara dan banyak rezeki dan panjang umur. Yang bersin itu anakku. Yang bersin itu putriku. Saya, Bunda tidak bersin. Tapi kadang-kadang nanti itu pasti bersin juga. Ini menjauh ya, menjauh. Dia habis Ramadan orang pada pilek ya. Iya sudah nih. Alif kan sudah masak toh. Ya, kan itu. Itu. Sudah. Nah tuh Bunda juga sudah.
Iya, yang menggoreng-goreng. Nah, kalau ini tangannya bunda ini. Nah, yang menggaruk itu putriku. Karena dia mau ke kampus, mau kuliah ini. Setelah sarapan pagi dia berangkat ke kampus kuliah. Halo Kogan ganteng. Hai bunda. Halo juga. Halo Axel, kemana saja kamu Axel? Halo Muhammad Isudin, sedap makan. Iya, terima kasih. Good morning Ibu, good morning juga Isudin. Dari mana kamu Axel? Kok baru muncul? Kamu dicari sama si ini loh. Siapa? Sebran. Nasi goreng ini Axel. Aku datang lagi, terima kasih Kogan ganteng Amar. Makasih ya Amar. Nasi goreng ini dibikin Axel. Lagi bikin nasi goreng. Karena ibu menjauh, tidak di dekat makanan. Ibu menjauh, tidak pakai sayur kan? Anak-anak yang mau makan. Anak-anak yang mau makan karena bunda lagi puasa. Kalau bunda puasa ya, lagi puasa Syawal. Yang mau makan anak-anak, makan nasi goreng. Halo, terima kasih yang sudah singgah di live-nya bunda. Kasih 2 ini, sendok. Iya, anaknya bunda. Sudah ini tadi itu. Lombok, coba koreksi rasa toh. Ini nasi goreng kampung ya. Tidak nasi goreng kampung pakai sambal terasi. Mantap. Mantap. Pakai 2 sendok begini. Oh, 1. Mantap sekali nasi gorengnya. Oh, mantap. Ini namanya nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Karena tidak ada ayamnya, tidak ada telurnya, tidak ada sosisnya. Rasanya itu mantul, lebih mantul karena ini pakai terasi, sambal terasi. Jadi dia lebih enak, lebih mantap. Maaf ya, bunda batuk-batuk. Bunda menjauh ya. Mantul nasi gorengnya. Jangan terlalu banyak kecapnya. Itu bukan nasi goreng kampung lagi itu. Banyak sekali kecapnya. Terlalu banyak kecapnya, terlalu banyak. Kenapa Oman John? Boleh apa? Boleh apa maksudnya Oman John? Ya, ayo bikin. Itu sambal terasinya itu goreng dulu cabai rawit, digoreng utuh ya, cabai rawit digoreng utuh, terus tomat, terasi. Nah, digoreng utuh. Setelah matang baru diulek. Nah, setelah diulek baru disambal. Jadi cuma bawang merah ya. Bawang merah diiris-iris tipis tuh. Nah, bawang merah diiris-iris tipis baru dikasih masuk di wajan. Digoreng baru dikasih masuk, baru dimasukkan sambal yang diulek tadi. Jadi ini 2 kali matang. Jadi dia tahan. Nih. Diulek kasar ya, diulek kasar. Nah, ini. Jadi dia 2 kali matang.
yang pertama digoreng dulu lombok tomat terasinya. Kemudian setelah matang diulek kasar ya, jangan halus. Jangan di blender ya, enggak boleh di blender ya, diulek. Kalau di blender itu tidak enak ya, diulek kasar. Karena ini kan sudah digoreng. Nah, setelah diulek, iris-iris bawang merah, kemudian ditumis bawang merahnya sampai matang, baru dimasukkan tadi sambal diulek. Dia akan tahan itu. Kemarin pagi ada sepran, tapi dia enggak muncul lagi. Halo Dian Wijaya, ini saya dari Kota Palu. Iya, Bunda ingat dari Kota Palu. Iya, bagaimana? Udah, sendok. Udah kering kan? Nah, enggak buka di sebelah kan? Enggak buka. Habis tuh. Ya sudah, begitu saja. Goreng ini pisang ya, enggak. Udah bikin sayur kah? Oh iya, dia sholat sih. Karena ibu puasa. Kemarin ada sepran itu. Lengket itu enggak terlalu ini bergaul tadi. Jadi lengket. Maunya tadi panci yang merah pakai. Lengket tuh. Tadi tidak terlalu digaruk tadi. Oke, begitu saja. Sudah rendam itu. Begitu saja, angkat ke meja. Biar gitu dulu, biar gitu. Taruh di meja makan. Nggak goreng pisang kah? Nggak. Begitu saja. Itu bisa pisang goreng. Makan di situ mas. Ibu bicara. Nah, kan ibu dia makan. Ini nasi gorengnya sudah matang. Benar, ibu bicara jadi. Ayo, selamat sarapan. Selamat sarapan. Selamat sarapan, guys. Nasi gorengnya ini namanya nasi goreng sederhana tanpa apa-apa ya. Tanpa telur, tanpa ayam, tanpa sosis. Ini namanya nasi goreng kampung. Yang diandalkan itu sambal terasinya. Mantap. Tapi kalau ada telur, mau buatkan telur boleh. Tapi kalau keluarga Bunda di kampung begitu ya masaknya. Tidak pakai apa-apa. Iya, kenapa Om Anjon? Selamat sarapan pagi. Ini sarapan dulu sebelum berangkat kampus kuliah. Sarapan dulu sebelum berangkat kampus. Nah, tuh. Yang di sebelah itu pisang goreng. Ini pisang goreng ini. Pisang goreng. Iya, sarapan giring raos. Iya. Ini namanya sarapan sederhana. Habis lebaran bagusnya yang bikin makanan yang tidak berhubungan dengan hari raya ya. Daging-daging, ayam-ayam, santan-santan. Nah, bikin menu yang beda dari yang hari raya Idul Fitri atau waktu Ramadan. Ramadan kan makan nasi goreng karena pedis.
Apa sudah? Ya. Enak, pedes kah? Pedas sekali. Kurang garam? Cocok itu. Pas juga pedas. Oh. Iya, ini namanya makanan kampung. Kalau di Bunda dulu waktu masih sekolah di kampung, mamanya Bunda itu dia dibikinkan nasi goreng yang begini, nggak pakai apa-apa, hanya pakai terasi, lombok. Itu nasi gorengnya. Kalau zaman Bunda itu sudah enak banget itu. Nggak ada telurnya, nggak ada ayam. Kan zaman-zaman dulu Bunda, namanya juga Bunda zaman-zaman dulu, orang zaman dulu. Ya, waktu zaman-zaman Bunda sekolah. Pokoknya kalau sudah ada nasi goreng semangat pergi sekolah. Semangat pergi sekolah. Karena ya andalan itu terasinya, sambal terasinya itu yang andalan. Makanya kalah itu nasi goreng yang kalau menurut Bunda ya, Bunda itu tidak terlalu suka nasi goreng yang terlalu banyak ininya. Isinya adalah ayamnya, adalah sosisnya, adalah ini itunya lah. Bunda tidak terlalu suka. Walaupun kadang Bunda juga bikin nasi goreng begitu anak-anak di rumah bikin nasi goreng kayak begitu yang banyak isinya di dalam. Tapi Bunda tidak terlalu suka. Bunda lebih suka nasi goreng macam begini. Karena mengingatkan zaman-zaman Bunda waktu masih kecil. Kalau kita itu zaman-zaman kecil dulu, yang penting sudah ada nasi, ada terasi, tomat, lombok, diulek, disambal, ditaruh nasi masuk, nyamannya itu, nyaman. Tidak ada istilah kata pakai ini. Nah, apalagi mumpung kita kan habis lebaran itu makan santan, makan ayam, makan daging, pokoknya yang begitu-begitu. Yang apa namanya? Yang terlalu banyak santan sate. Ya gitulah. Ya mari kita buat menu yang tidak berkaitan dengan itu. Macam sebelumnya Bunda juga sudah update konten itu yang garam asam ayam. Ada ayamnya tapi tidak pakai ini bumbu. Karena garam asam ayamnya Bunda itu hanya iris-iris saja. Cabai diiris, tomat diiris, belimbing diiris, serba diiris, baru di sambal dikasih minyak sedikit, ditumis minyak sedikit saja, sedikit, baru ditumis, digoreng bawang putih, bawang merah. Setelah itu masukkan daun salam, masukkan lengkuas, baru masukkan ayam, kasih air, masukkan tomat dengan belimbing ulu. Oh, segarnya. Nah, itu yang Bunda bikin itu, ada di konten itu Bunda itu. Video garang asam ayam ala dapur Bunda Santi. Nah, itu setelah selesai lebaran ya. Nah, kemarin waktu live kemarin Bunda bikin tumis kangkung. Pokoknya setelah lebaran ini kita bikin masak-masakan yang ini dulu, yang sederhana lah gitu. Sebenarnya Bunda mau bikin ini sih, ini masakannya orang tua mamanya Bunda dulu di kampung juga, pepaya. Nah, pepaya muda itu diparut. Kalau zaman dulu bukan diparut sih, dipotong-potong tipis, baru ada cabai diulek, terus ada tomat, ada serai, terus ada kunyit bubuk. Nah, itu ditumis. Oh, itu salah satu sayur andalannya mamanya Bunda dulu di kampung. Itu. Wow, enak sekali nanti karena mungkin karena sudah ada pepayanya Bunda kemarin hasil bolang kemarin live itu yang pergi di kebun-kebun di sawah-sawah kemarin itu. Kemarin ada live-nya itu yang Bunda pergi ke sawah itu, ke sawah dan ke kebunnya orang terus dikasih sayurnya sama pepaya. Nah, itu kemarin yang Bunda itu yang ada tumis kangkung. Nah, pepayanya masih muda itu yang mau Bunda buat tumis pepaya ala-ala kampung. Ala-ala waktu Bunda kecil.
kita buat menu-menu ala-ala zaman-zaman Bunda masih kecil. Terima kasih ya yang sudah nonton. Jangan lupa di like teman-teman, like dan subscribe-nya. Habiskan dulu itu. Mau kau tunggu telur. Masih tunggu telur karena selera anak-anak Bunda dengan Bunda beda. Karena kebetulan Bunda puasa, lagi puasa Syawal, jadi Bunda enggak review ya. Jadi anaknya Bunda yang makan. Kalau Bunda mah ini bisa habis ini sendiri. Sayang Bunda puasa. Tapi nanti sore Bunda live itu pasti buka puasa ya, nanti sore. Itu pelabuhan Bunda enggak? TV. Nanti ini lagi Bunda lagi puasa Syawal ini, puasa baru mulai karena kemarin kan puasa Idul Fitri ketiga dan keempat Bunda demam, Bunda kurang sehat. Jadi baru ini hari mulainya puasa Syawal. Nah, ayo silakan. Iya, bawa di kamar Ibu, kasih masuk. Daun bawang. Saya enggak mau kok ini makanan. Kasih masuk di dompetnya Ibu itu. Nanti ini. Ayo yang lagi nonton jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih ya. Iya. Lagi itu. Kalau Bunda mah kalau versi Bunda ya, nasi goreng kampung itu ya ini dimakan begini saja. Sudah enak. Cuma kalau anak-anak katanya mau pakai telur ya sudahlah. Pakai telur karena Bunda kan juga lagi tidak sarapan karena lagi puasa. Bunda lagi puasa Syawal, baru mulai ini hari karena kemarin biasanya Bunda itu puasa Syawal itu 3 hari setelah Idul Fitri. Tapi karena kemarin Bunda agak drop karena lagi itu demam menggigil jadi ndak puasa. Nanti ini hari Senin baru mulai. Senin mulai puasa, jadi ke puasa Syawal itu 6 hari ya teman-teman. Jadi ini hari mulai berarti Bunda puasa sampai hari Sabtu. Nah yang mau puasa jangan, tidak boleh banyak minyak. Tidak, ini sebenarnya ini ditumbuk kasar ya. Ini tahan. Ini bisa berminggu-minggu guys. Tapi kalau di keluarganya Bunda mah kalau lombok begini 2 hari sudah ludes nih. Habis. Itu. Habis ludes. Oh iya, kita cerita dulu ya yang puasa Syawal. Bagi anak-anaknya Bunda, saudara online-nya Bunda yang lagi nonton sekarang, kalau mau puasa Syawal itu kalau ada puasa batalnya, misalnya ada puasa batalnya karena berhalangan, itu berarti biasanya kalau perempuan itu 5 hari, 6 hari, 7 hari. Nah, tidak boleh puasa Syawal kalau belum dibayar puasa Syawalnya ya. Harus bayar puasa dulu. Puasa batalnya harus dilunasi dulu, baru lanjut puasa Syawal. Kapan puasa Syawal dimulai? Puasa Syawal dimulai itu sebenarnya sehari sesudah Idul Fitri juga sudah bisa puasa Syawal ya. Cuma kadang-kadang orang kan masih ada silaturahmi di keluarga kalau Idul Fitri kan masih banyak saudara-saudara yang datang, jadi tidak ini dulu, tidak puasa dulu, ditunggu barang 3 hari 4 hari baru lanjut puasa Syawal. Tapi ingat puasa Syawal harus bayar puasa batal dulu. Nah karena kebetulan Bunda sudah tidak berhalangan, jadi alhamdulillah bisa langsung puasa. Kemudian baca komentar dulu. Halo Uun. Hai wahaha. Terima kasih sudah singgah di like-nya Bunda. Halo Uun Antari. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Hai Oman, itu kamu Oman John, kamu disapa sama Bunda Uun Untar itu. Oman. Hai Ober, oh iya kamu singgah lagi. Nama kamu seperti pemain bola ya, Lewandowski. Siapa lagi namanya itu? Yang apa namanya di depannya itu? Iya, penyerangnya Chelsea dulu deh. Ober Lewandowski, berarti kamu fansnya Lewandowski deh. Lewandowski itu dari Bayern. Oh gitu. Assalamualaikum Bu, ketemu lagi. Iya, terima kasih ya Ober Lewandowski, fansnya Lewandowski. Terima kasih ya sudah singgah di live-nya Bunda. Dia di Barcelona. Oh, ini lagi sarapan nasi goreng. Bukan Bunda yang sarapan ya, Bunda Natari. Bukan Bunda yang sarapan, anaknya Bunda yang sarapan, putrinya Bunda yang sarapan karena Bunda lagi puasa. Di sini mau ke sarapan. Gitu. Halo semuanya, jangan lupa ditunggu like-nya semua teman-teman yang lagi nonton, ditunggu like-nya ya. Yoi. Nanti aku sambung di kamar lah. Halo semuanya, jadi ditunggu like-nya dan jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, makan anak-anak sekarang itu makannya sedikit teman-teman. Makan diet gitu. Iya. Bermasalah cas. Kenapa? Bermasalah cas kok. Nggak mau masuk. Apa itu dibikin nanti sore nih untuk buka puasa nih. Halo semuanya. Balik ke puding. Puding di? Di dalam puding di situ kan? Itu aku bikin puding biskuit kan? Ya, tapi Iya, saya kira masih ada di situ, agar-agar. Apa mau pakai kan? Apa? ada tuh yang pudingan. Yang puding sudah jadi itu? Itu yang besar kita beli. Yang ada rasa pandannya deh Pak. Nggak bisa bikin sendiri kah? Ya, buat harus beli di situ ya. Malas ke keluar bilang. Saya beli. Ya beli maka nanti udah ganti uang. Soalnya di situ ke di orang Toraja yang depannya Ruko Pelangi, tapi baca kuanunya lah. Kadang-kadang itu kadaluarsa dibaca. Iya, karena kadang-kadang apa namanya itu, yang itu hari terigu dibeli itu, mungkin dia tidak perhatikan pegawainya itu rugi dibuang, tapi kan jangan ini itu dipermasalahkan. Penting itu pengalaman, diperhatikan setiap belanja itu harus diperhatikan kadaluarsanya kan, supaya ini tidak rugi. Harusnya nih apa namanya mau kutanya tapi tidak jadi deh, jangan nih deh. Masa terigu 1 kilo kita mau biarlah. Ya itu pengalaman itu teman-teman. Bunda beli terigu terus sampai di rumah, kenapa ini kue yang dibuat tidak jadi, kayak tidak jadi begitu, kayak tidak mengembang. Diperiksa bungkus
tepungnya ternyata sudah kadaluarsa. Ya itu kesalahan bunda sih, kadang-kadang bunda itu orangnya teliti, jadi kalau belanja pasti lihat tanggal kadaluarsanya. Tahu-tahu ini kenapa, mungkin karena keburu-buru bunda tidak perhatikan kadaluarsa, ya gitulah. Jadinya begitu. Kita pindah live di kamar ya. Kita pindah ya. Kue-kuenya bunda itu sudah mau habis ya ini. Kue-kuenya bunda itu sudah ada sedikit ini. Sisa sedikit. Ini kacang juga. Kue lebarannya bunda ini. Terus mana lagi, ini masih ada juga, masih ada sedikit kue lebarannya bunda ini. Terus ini di meja yang di sini dekat TV. Kalau yang di sana juga masih ada kue-kuenya bunda di sana ini. Ini ada di vlog ini ya. Ada di vlog ini ya, yang kue ini. Kalau ini di meja dekat televisi ini. Nah, sudah pada mau habis ya. Kue-kue toples sudah pada kosong, ini lagi sudah kosong ini. Tupperware-nya bunda ini penuh ini sudah habis. Ya, yang sudah ini ya. Itu. Nah, di sini sudah mau habis. Di depan rumahnya bunda lagi ada ini. Nah, ini juga. Ini masih ada kah? Oh, masih ada ini. Oh, sisa sedikit-sedikit semua. Itu di depan rumahnya bunda ada lagi hakeka. Nanti bunda mau menyeberang ke sebelah. Tapi walaupun bunda puasa tetap kita harus ke sana ini. Oh ini masih full ini. Kalau ini masih ada. Yang laris itu kue coklat itu masih ada. Oh masih ada itu ya. Itu. Gitu dah. Nggak masuk kah? Aku mau makan. Siapa? Iya silakan makan. Iya silakan makan. Ayo aku keluar. Iya silakan makannya. Selamat sarapan Axel. Selamat sarapan ya. Ini bunda lagi di kamar ini. Karena bunda, kalau bunda yang review pasti lama ya. Kalau bunda yang review. Kalau bunda yang makan, tapi masalahnya bunda puasa ya, jadi tidak review-reviewnya. Nanti sore ya, bunda live nanti sore itu sambil nanti juga ada buka puasanya ya. Seperti biasa pasti bunda live jam 5 sore. Yang lagi nonton jangan lupa singgah nanti dilihatnya bunda jam 5 sore. Nah itu nanti kan ada buka puasanya juga. Pokoknya iyalah, karena saya live, bunda live pasti juga nanti ini. Pastilah ini tuh. Bagaimana kok ini kah? Sekarang sudah berapa hari bunda live per 3 jam. Jadi jam 5 sore bunda live itu sampai jam 8 malam. Jadi ada di antaranya itu ada sholat maghrib. Tentu saja pas sholat maghrib orang buka puasa lah. Iya makasih ya Axel, makasih. Sudah singgah di live-nya bunda, makasih ya. Makasih banyak. Kurang anu mungkin tadi. Kurang itu, kaldu bubuknya kurang. Kah? Tuh, karena itu harus sebenarnya kalau mau masak itu harus dicoba loh. Hai, assalamualaikum yang baru bergabung di live-nya bunda, terima kasih ya. Ini hari ini, oh ini masih ada bunda kuenya bunda ini. Makasih ya sudah singgah di live-nya bunda. Ayo komen-komen yuk. Ayo bahas-bahas apa ya? Anda saudara online-nya bunda. Mari kita bahas apa ya? Terima kasih ya yang sudah singgah di live-nya bunda. Kita live 2 menit lagi. 2 menit lagi lah live. Namun kini ini. Oh selamat yang hari ini masuk sekolah, selamat ini ya. Tapi pasti tidak nonton ya.
Semangat ya yang masuk sekolah, masuk kuliah, masuk kantor, masuk kerja. Semangat ya. Masuk kuliah, masuk kantor, masuk. Aduh, kenapa ada suaranya? Ampun suhu. Ampun suhu. Begini. Pokoknya semangat yang beraktivitas ini hari, masuk sekolah, masuk kuliah, masuk yang masuk kerja, yang masuk kantor. Semangat ya. Pokoknya karena sudah libur. Iya, anak sekolah yang libur 1 bulan ya. Selama Ramadan. Apa libur apa tidak ya? Udah lupa itu. Terima kasih ya. Yang belum like, ditunggu like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bergabung di live-nya Bunda. Terima kasih teman-teman. Yang sudah singgah di live-nya Bunda tadi masak buat nasi goreng. Terus putrinya Bunda sudah makan, sarapan pagi mau ke kampus. Terus Bunda pindahkan live-nya di kamar. Berhubung ini hari Bunda puasa, jadi Bunda Bunda tidak review tadi ya masakannya, nasi gorengnya, tapi putrinya Bunda yang sarapan, tapi ya begitulah. Dia tidak review. Karena suaranya ndak mau masuk di kamera, ampun. Ya, gitulah. Maka dengarlah Bunda ini yang ayo. Jangan lupa yang belum like, ditunggu like-nya teman-teman Bunda. Halo, assalamualaikum. Selamat bergabung di live-nya Bunda. Terima kasih yang sudah bergabung di live-nya Bunda. Apa ya yang kita mau ini ya, bahas ya. Bahas yang baru. Oh, keriuhan ya. Mama-mama yang lagi riwah karena urus baju sekolahnya anak, urus baju-baju kantornya suami atau baju-baju kerjanya suami. Semangat ya, mama-mama semuanya. Apalagi kalau anaknya masih sekolah macam TK, SD, ribet ya. Kalau SMP kayaknya sudah bisa urus pakaiannya sendiri, belum juga sih. SMA kayaknya yang sudah full. Kalau Bunda mah sudah santai ya, karena anak sudah 2 sarjana, 1 sudah yang bungsu kuliah. Jadi tinggal menikmati hidup dengan ya begini. Banyak-banyak bersilaturahmi dengan saudara online supaya rezeki kita banyak ya teman-teman. Rezeki dimudahkan rezeki, memperpanjang umur, amin ya rabbal alamin. Jadi bukan hanya silaturahmi melalui langsung begitu, tapi melalui silaturahmi online juga itu perlu. Yang penting kita bersosial media itu yang baik ya, yang positif. Mari bersosial media yang positif, yang baik, supaya pahala kita itu tidak hilang ya guys. Gitu. Jadi bersilaturahmi itu wajib ya, apalagi kalau hari raya. Hari raya apapun. Namun bukan hanya ketemu langsung atau melalui telepon, tetapi melalui sosial media juga kita bisa bersilaturahmi. Yang penting bersosial medianya yang positif gitu. Gitu ya guys. Jangan mempergunakan sosial media yang tidak baik. Tapi pergunakanlah sosial media untuk mencari pahala juga. Berbagi ilmu, berbagi kisah, berbagi inspirasi. Dan kayak Bunda, kontennya Bunda itu kan masak-masak ya. Berarti itu juga salah satu kalau ada yang mengikuti resep-resepnya Bunda, berarti itu ini ya, pahalanya juga. Itu ingat ya teman-teman, kalau kita membuat konten baru orang mengikuti, konten positif ya, baru orang mengikuti, itu berarti pahalanya juga lari ke kita loh. Itu seperti Bunda kan kontennya begini ya. Nah ini kayak begini ya. Nah konten-kontennya Bunda kan begini, masak-masak. Manakala misalnya ada yang ada yang
melihat resepnya Bunda atau videonya Bunda terus eh, ingin membuat juga di rumah, melalui resepnya Bunda ingin membuat juga, itu kan pahala juga itu loh. Oh iya ya, mau lihat ada lihat resepnya Bunda ini deh kue. Ya ada resepnya Bunda masakan deh. Mau buat juga deh. Nah, itu pahala juga kita. Nah, kebetulan Bunda itu kan masak-masak. Nah, ini. Ini video konten Bunda ya. Jadi yang nonton live-nya Bunda, sehingga juga ya nonton video kontennya Bunda. Ayo, kalau video shortnya ini ya, ini video shortnya Bunda. Nah, ini video shortnya Bunda. Ini ada tadi malam, tadi malam tayang yang ini tadi malam tayang yang ini, nah ini nih dekat ya, nggak bisa ya. Nah, iya. Gimana caranya supaya tidak silo bagaimana? Nah, ini video short ya, ini video short, ini video short. Nah, ini video short, nah video shortnya masak-masakan semua video short. Nah, masak-masakan semua video short. Nah, toh, toh. Nah, kalau video kontennya juga masak-masakan, semuanya masak-masakan. Nah, semua masak-masakan. Nah, ini waktu mau menjelang Idul Fitri buat kue-kue kering. Nah, ini ya ada yang virusnya bagus, ada yang ini kayak ini bagus virusnya ini 1,4. Ya, ada juga yang sepi ya. Virus itu tergantung orang ya. Nah, ini banyak itu. Nah, semua adanya. Jadi yang nonton live-nya Bunda nonton juga video konten ya. Sayang-sayangnya Bunda ini. Nah, semua masak-masakan ya, guys. Jadi kontennya Bunda itu memang khusus masak-masak ya. Itu yang Bunda bilang tadi. Jadi kita bersosial medianya itu untuk kemanfaatan bersama ya. Kita harus jujur-jujuran ya. Tentu saja Bunda juga mencari kalau misalnya ada rezekinya dapat dari konten ya alhamdulillah. Tetapi kita juga berbagi ilmu. Berbagi ilmu itu bukan bahwa pelajaran, semacam kayak resep-resep masakan juga kalau orang mengikuti itu juga ya. Ya itu inspirasi ya. Nah, ini nih. Halo Sambo, selamat pagi juga Sambo. Aduh, kalau lihat nama kamu itu kayak ngeri-ngeri sedap loh Sambo. Kamu apanya Ferdi Sambo? Terima kasih ya. Maaf ya Bunda bercanda loh Sambo. Nah, itu. Ayo teman-teman. Nah, nanti jam 10.15 sebentar waktu Indonesia bagian tengah ada video baru ya. Nanti itu semur daging. Semur daging sapi ala dapur Bunda Santi. Beda dari yang lain, guys. Beda. Masakan Bunda itu memang sih banyak YouTube yang masak-masakan, resep-resep masakan, tapi biasanya Bunda ala-ala Bunda itu kadang disederhanakan, tidak ribet. Adalah beda-beda sedikit lah gitu. Maksudnya karena Bunda masak sendiri di rumah jadi ala-ala Bunda lah, ala-ala dapur Bunda. Sebentar ya, jam 10.15 Indonesia bagian tengah ada video tayang semur daging sapi. Itu menu waktu Idul Fitri ya. Ini kemarin sudah tayang juga ini. Opor ini waktu Idul Fitri. Ini menunya Bunda waktu. Nah, kalau ini garang asam itu yang Bunda tadi maksud waktu di meja makan. Ini garang asam ayam garang asam bening. Nah, garam asam kan ada juga yang dibungkus itu, dibungkus daun. Ada juga kulihat garam asam pakai santan. Nah, kalau Bunda ini yang bening, bahannya semua tidak ada yang dihaluskan atau di blender-blender. Pokoknya semuanya diiris-iris ya. Disederhanakan teman-teman. Masa itu jangan terlalu ribet lah, disederhanakan. Jadi semua di bumbunya garam asamnya ini nih. Ini garam asam ini ya, ini. Semua bumbunya itu diiris semua, diiris-iris. Pokoknya disederhanakan lah begitu. Ala-ala Bunda ya.
Maaf ya kalau misalnya masakannya Bunda tidak sesuai seleranya teman-teman semua. Nah, kemudian yang ini yang di atas ini 5 rekomendasi olahan ayam berkuah. Ini yang paling atas. Ya, sepi virusnya sih tapi enggak masalah. Bunda mah tetap semangat ya, guys. Mau sepi virusnya mau banyak pengunjung, kita syukuri saja alhamdulillah. Makanya Bunda itu selalu apa namanya? Mengajak teman-teman yang nonton live-nya Bunda, alhamdulillah yang selalu nonton live-nya Bunda ramai. Alhamdulillah. Kalau support juga kontennya Bunda ya, teman-teman. Kayak ini resep masak-masakan disupport juga ya. Ya gitu. Ada yang ramai, ada yang sepi ya. Begitulah kira-kira adanya teman-teman. Kan tidak semua harus ramai terus. Pasti juga ada yang sepi-sepinya gitu loh. Gitu. Jadi ayo apalagi Sambo, kamu sudah menghilang ya Sambo. Apakah kamu masih di situ Sambo? Terima kasih like-nya ya Sambo. Bunda tahu bahwa kamu yang like. Terima kasih. Ayo teman-teman. Jangan lupa ya support juga video kontennya Bunda. Bunda lebih fokus sih sama video konten sama live. Kalau short itu sulit sekali ya teman-teman. Video short itu kalau mau dijadikan untuk jalur monet itu sulit kalau kita tidak viral videonya. Beda dengan kalau selebritis ya. Karena kita bukan selebritis, kita hanya mak-mak orang biasa, jadi ya menunggu viralnya itu kapan ya. Apalagi Bunda itu kalau video short enggak pakai musik-musik yang kayak yang viral-viral, Bunda enggak mau ya karena ini. Jadi musiknya Bunda itu musik yang buat edit sendiri yang tidak ada lagunya tapi hanya musik. Kemudian Bunda edit. Nah, inilah video shortnya Bunda. Cuma kalau kenapa Bunda itu tidak fokus ke video short untuk jalur monet? Karena Bunda merasa bahwa video shortnya Bunda kayaknya tidak akan viral sampai jutaan, sampai ratusan ribu. Ya, itu versi Bunda ya. Bukan pesimis sih. Bukan pesimis tapi karena Bunda ini kan apa namanya ya? eh, realistis karena Bunda ini bukan selebritis ya, karena Bunda ini mak-mak. Jadi merasa bahwa tidak mungkin lah ada video short viral karena video virus untuk daftar monet melalui short itu mendaftar saja harus 3 juta viewers. Kemudian mau untuk lolos monet itu harus 10 juta viewers. Luar biasa sulit kan? Sedangkan ini virusnya Bunda ini ada yang 1000, ada 1,2, ini 1,3 ini. Ini 978, ini 325, 1000, 1,1, 1,2, 1,3, ini ada 700. Jadi virusnya ya sekitar situ. Ya sulit lah kalau mau monet begitu. Kapan? Sedangkan batasan monet untuk video short itu hanya 90 hari, guys. 90 hari. 3 bulan. Kita hanya dikasih waktu 3 bulan untuk jalur short. Kenapa waktunya singkat kalau jalur short? Karena pihak YouTube itu merasa bahwa gampang mendapatkan viewers dari short. Ya kalau misalnya beruntung videonya viral bisa puluh jutaan. Tapi Bunda kan videonya masak-masak. Itu. Jadi ya Bunda pesimis sih kalau melalui jalur short, video short. Terlalu sulit. 3 juta baru bisa daftar. Harus 10 juta penayangan baru bisa monet ya. Ya itu. Tapi Bunda tetap update video short. Ya, enggak apa-apa. Karena kalau ini diperhitungkan juga sama YouTube walaupun mendaftar jalur monet itu ada 2, melalui video short dan melalui video konten. Makanya walaupun Bunda itu kadang-kadang 1 kali 1 minggu,
2 kali dalam 1 minggu atau paling 1 kali 1 minggu ada video short. Nah, kalau video konten Bunda konsen di video konten. Karena kalau kita mau, monet melalui video konten, ada bantuan dari live streaming. Jadi viewers live streaming itu, viewsnya live streaming dengan, views video konten begini tuh, akan dijumlahkan, akan digabungkan. Itu yang akan menjadi jam tayang. Jam tayang syarat monet, di video konten itu, harus 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Keuntungannya itu karena, jam tayang itu diambil dari video konten dan video live. Kayak gini ya, ini video konten dan ini video live. Ini video live, ini sekarang lagi live ya, ini video live. Nah, ini video live, ini video konten. Nah, dia itu digabung untuk disatukan untuk jadi, jam tayang. Mendapat 4.000 jam tayang. Disatukan ya. Jadi kalau misalnya rame kita punya live, alhamdulillah itu membantu. Kalau, live kita ramai. Nah, baru ditambah dengan, views dari, video konten, dihitung dari jam tayangnya ya. Itu. Makanya Bunda lebih konsen ke situ karena ada 2, gabungan ya, ada 2 gabungan live dan video konten. Kalau video short kayaknya Bunda menyerah, bukan menyerah pesimis ya, tapi sepertinya enggak tahu. Kayaknya sulit untuk mencari viral. Tapi Bunda sih lihat banyak juga sih masa-masa video short yang viral, tapi mereka sudah senior ya. Bunda ini kan masih pemula guys, masih baru 1 tahun. Dan itu juga live Bunda live ini, baru sekitar 2 bulan Bunda, konsen di live. Sebelumnya Bunda tidak pernah live. Itu juga karena saran dari, Bunda lihat temannya Bunda ya. Yang, salah satu juga konten kreator yang, kenal di YouTube, Dwi Ahmad. Terus ada Mandala Vlog. Ada Mandala Vlog itu pernah singgah di live-nya Bunda. Terus Bunda bertanya-tanya pada saat itu, subscribe-nya Bunda baru 500-an. Itu di atasnya. Nggak ada, baru mau beli itu. Setelah Bunda dengar saran-sarannya Mandala Vlog gitu, Bunda sering-sering live Bunda. Iya kah? Itu juga Bunda dengar dari Dwi Ahmad ya, dan Bunda lihat sering-sering live Bunda. Oh iya kah? Bunda pikir dulu, namanya juga ini mama, Bunda pikir dulu live streaming itu tidak tergabung dalam video konten untuk jam tayang. Ternyata ya itu ternyata gabung. Ya akhirnya Bunda ya sekarang live terus. Bunda mah tidak munafik ya gitu. Ya itu mereka-mereka yang kasih saran itu terima kasih banyak ya, kayak Mandala Vlog, Dwi Ahmad, mereka itu yang memberikan saran. Bunda live, Bunda live. Itu membantu. Oh iya ya. Bunda masih ada batuk ya, jadi itu saya terima kasih sama yang kasih saran. Makanya itu kalau, kayak live begitu, kalau ada yang kasih saran-saran itu Bunda pasti terima. Bunda masih batuk ya teman-teman. Masih masih ada batuk sedikit. Gitu. Apalagi yang mau dibahas? Kita sudah bahas masalah video, perbedaan monet antara short dan video konten. Gatalnya leherku. Bunda tidak bisa minum. Biasanya kalau batuk begini minum, tapi karena lagi puasa jadi tidak bisa minum. Gitu. Terima kasih ya yang sudah singgah di live-nya Bunda, teman-teman. Masya Allah. Apa lagi yang mau dibahas ya? Nanti sore lagi pembahasannya apa ya? Kalau nanti sore itu apa ya mau dibahas?
Jangan lupa singgah nonton juga kontennya Bunda ya. Nanti jam 10.15 teman-teman support Bunda ya. Jam 10.15 nanti ada video baru itu nanti apa namanya? Semur daging sapi. Semur daging. Gitu. Alah. Oh iya, sebentar ini Bunda mau pergi ke depan rumah tetangganya Bunda. Tetangganya Bunda anaknya melahirkan. Hakika walaupun Bunda puasa tetap harus silaturahmi ya teman-teman. Jadi Bunda akan ke seberang nanti. Tapi kemungkinan Bunda tidak live ya karena tidak enak. Tapi mau ambil video konten. Nah, tapi video kontennya Bunda tidak tayang di sini ya. Karena ini konten khusus masak-masak. Kalau video konten kesehariannya Bunda itu ada di YouTube-nya yang Bunda yang satu. Kalau ini memang khusus masak-masak di sini. Kalau video konten daily vlognya Bunda itu ada di YouTube Bunda yang satu. Tapi Bunda tidak spill karena sudah banyak juga subscribe-nya ya. Jadi baru juga jarang Bunda live di situ. Jarang karena Bunda fokus mau kasih naik dulu yang ini masak-masak Bunda mau fokus di sini ya. Makanya Bunda tidak ini. Nah, ini YouTube-nya Bunda yang satu ini. Karena video short-nya Bunda update selebritis ya. Nah, ini subscribe-nya 79.000 ribu. Ini subscribe-nya ini. Nah, ini ya inilah video keseharian Bunda ini ada sholat Id. Ada sholat Id. Ada belanja-belanja di pasar. Masak waktu hari raya Idul Fitri, masak hari raya Idul Fitri. Nah, ini Bunda keseharian Bunda ya ini. Nah, walaupun terus ada review ya, review. Jadi apa yang saya masak tadi yang di YouTube Dapur Bunda Santi itu saya reviewnya di sini di konten daily vlognya Bunda ini. Disinilah semua wajah-wajahnya Bunda terpampang nyata. Karena memang daily vlog ya ini daily vlog. Nih, gitu. Tapi kalau di sini shortnya Bunda update artis ya. Separuh artis dan separuh motivasi. Nah ini. Tadi subuh ini yang tayang ini. Ini yang tadi pun tayang tadi subuh. Nah, ini video shortnya Bunda ya, yang di YouTube-nya Bunda yang satu. Tapi Bunda juga update selebritis yang Bunda suka. Diselang-selingi, tapi lebih banyak sih motivasi. Diselang-selingi. Ini video short dan sudah 20 juta. Alhamdulillah. Gitu. Jadi makanya sekarang itu fokus ke yang ini. Makanya ndak live di situ karena Bunda mau besarkan dulu YouTube yang ini Santi di Makassar. Itu guys. Gitu. Nonton ya kontennya ya teman-teman, bantu Bunda dong. Bantu Bunda ya nonton video kontennya Bunda ya. Ada tayang nanti ya guys. Gitu. Ada juga YouTube yang baru Bunda buat lagi. Itu namanya YouTube cadangan. Gitu mana ini? Apa di-subscribe apa tidak ini? Kadang-kadang Bunda lupa Bunda. Nah, ini. Nah, ini. YouTube cadangan ceritanya ini. Buat-buat saja, tapi hanya video short di sini nih. Ini video short lumayan loh. Padahal baru 19 subscribe-nya. Ini lumayan loh. Yang kemarin 202, waktu Idul Fitri 709. Hanya khusus video short di sini sih. Ini
Baru baru subscribe-nya baru sedikit, guys, baru 19, ini. Oh 20, sudah 20 subscribe-nya. Sudah 20 subscribe-nya ya. Oh, sudah 20. Ya, hanya cadangan-cadangan saja, jarang update sih. Kayaknya 2 minggu sekali baru update, hanya video short juga. Gitu. Bunda sudahi dulu live-nya ya, karena mau ini belum bikin deskripsi untuk video yang bertayang sebentar. Baru ini mau buat. Karena tadi malam baru selesai edit videonya. Sebenarnya ada juga, masih ada kue juga. Nah, tadi malam baru selesai edit video. Nah, kebetulan ini karena semenjak bulan suci Ramadan, Bunda tidurnya itu jam 10, jam 11. Jadi sekarang itu cepat tidur. Rulernya sudah bagus ya. Daripada dulu kadang tidur jam 12, jam 1 malam. Sekarang sudah bagus tidurnya Bunda. Jadi ini. Nanti kita ketemu lagi nanti sore di live-nya Bunda ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Sarangeo. Terima kasih. Terima kasih ya yang sudah singgah di live-nya Bunda ya, teman-teman. Jangan lupa nonton nanti vlog-nya Bunda ya. Video kontennya Bunda tayang jam 10:15 ya, guys. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.